Izin Prof, tadi ada giat apa hari ini Prof? Konsultasi publik Badan Kalian Sekretariat DPR RI dalam kegiatan fokus group discussion terkait RUU perampasan aset terkait tindak pidana yang dihadiri oleh para narasumber dan para penanggap, yang pada intinya bahwa perampasan aset itu hanya satu instrumen di dalam rangka untuk pemulihan aset atau aset. Soal bagaimana pemulihan aset itu, ada mekanisme yang pertama namanya conviction based forfeiture atau perampasan aset berbasis pidana. Yang kedua adalah perampasan aset berbasis perdata. Jadi muncul soal perdebatan apakah CB atau conviction based yang berbasis pidana itu lebih dulu kah baru bergeser ke non conviction based gitu. Timbul pendapat bahwa sebenarnya conviction based itu adalah plan A, baru kemudian kalau itu nggak terpenuhi bergeser ke NCB gitu, non conviction based. Ini satu perdebatan yang menurut saya tidak perlu. Yang kedua adalah bagaimana soal kewenangan lembaga dalam konteks perampasan aset di satu sisi dan dalam konteks pengelolaan aset dari hasil perampasan. Dari diskusi di fokus group discussion itu bahwa dalam konteks kaitan dengan penegakan hukum, mulai penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, ya itu adalah bagian dari kewenangan aparat penegak hukum. Tetapi dalam konteks pengelolaan aset tentu harus dikelola oleh kelembagaan yang bersifat mandiri dan profesional. Tetapi terkait dengan persoalan siapa yang diberi kewenangan tadi, itu juga muncul bahwa ini kewenangan diberikan di satu sisi kepada kejaksaan, tapi sisi lain kewenangan itu diberikan sesuai dengan tingkat pemeriksaan gitu. Bisa di tingkat penyidik, bisa di tingkat penuntutan, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, bisa KPK. Kira-kira itu diskusi kita untuk Berapanya Prof dari ada diskusinya ini, terutama terkait RUU perampasan aset? ya RUU itu harus tetap dalam konteks koridor melindungi hak properti masyarakat yang tidak boleh dirampas secara semena-mena, tetapi harus melalui satu mekanisme kontrol yudisial yang jelas, terukur, transparan, dan